Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 8 yang saya cintai dan hormati. Mari kita bersiap sedia untuk melaksanakan KBM Kelanjutan Tatap Muka Daring. Sebelum kalian mulai pelajaran, kita sediakan buku tulis dan pulpen untuk menulis apa yang di LS kamu tidak ada nanti. Sebelum pelajaran kita mulai, mari kita buka dengan bacaan suratul Fatihah yang pahalanya kita aturkan pada Rasulullah Muhammad SAW dan sahabatnya dan juga para anbiya wal mursalin, jami'il malaikatil muqarrabin, ulama'ul amilin wal musannifin, khususnya ulama fuqaha, wabil khusus yaitu guru-guru kita baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Itu kita doakan semoga diberi kesehatan, istihatin wa afiatin wa salamatin di sini dunia wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa li walidayya wal mu'minina amin. Sekali lagi khusus untuk guru saya Mas Bilasem beserta istrinya dan saya Hakim Mas Bilasem beserta seluruh orang yang disayanginya dan para guru-gurunya. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa li walidayya lil mu'minina amin. Sebelum saya melanjutkan pelajaran yaitu bab zakat, mari kita ulangi kita masalah sujud syukur. Ini kadang-kadang sujud syukur itu tidak memenuhi syarat dan rukunnya. Contoh, sama saja sedang kalian lihat di TV itu seorang pemain badminton atau sepak bola, kemudian dia bisa itu game point saja badminton, kemudian dia sujud. Nah, ini namanya bukan sujud syukur. Ya, dianya melaksanakan itu syukur saja dengan bersimpuh sujud. Begitu juga ketika ahli sepak bola itu masukkan bola dalam gawang, gol, kemudian syukur, langsung sujud, dia boleh begitu saja. Tapi itu karena memenuhi syarat dan rukunnya. Baik sujud tilawah atau sujud syukur di luar sholat. Ya, yang bagi orang yang tidak, kalau sujud tilawah bagi anak atau orang yang tidak baca Quran. Nah, ini mudah saja, kalau tidak sujud ya baca tasbih 4 kali. Nah, bahkan kalau membaca tasbih 4 kali, ya, ini kalau kita hitung pahalanya itu lebih banyak daripada sujud syukur. Karena ketika sujud syukur itu kita akan bacanya itu tidak tasbih. Kemarin saya tunjukkan itu sajada wajhiya lillazi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bi qawlihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin menjadi 3 kali. Nah, ini hanya sebatas melaksanakan syukur atau melaksanakan suatu perintahan yang istimewa. Karena
ketika mendengar satu ayat saja disuruh sujud tilawah atau sujud atau baca tasbih. Jadi kalau baca tasbih tidak cukup 1 kali atau 2 kali, kurang-kurangnya 4 kali. Nah, tasbih ini pahalanya kan besar sekali. 1 kali bacaan tasbih itu kalau dikira emas, itu uqiyah. Dalam hadis itu liman qara'a tasbih uqiyatun. Lah uqiyah ini ulama itu bermacam-macam pendapat. Jadi semua benar bukan salah. Karena pendapat itu sesuai dengan apa yang telah didapatkan dari beberapa pengalaman dalam kitab. Jadi ada yang mengatakan uqiyah itu adalah tidak terbatas. Ma baina sama'i wal ardh, yaitu suatu kenikmatan yang didapat antara langit dan bumi. Ada yang mengatakan uqiyah itu 1.600 gram emas. Nah ini untuk apa Pak? Ya entah untuk apa besok di surga kalian tahu sendiri apa kegunaannya. Kalau di dunia ini kan tidak terbayang, 1 kali saja kok bacaan tasbih itu bisa mendapatkan imbalan yang cukup besar. Karena kalau nikmat surga itulah la qatara fi qalbi basyarin wala ainan ra'at wala qatara fi qalbi basyarin. Jadi tidak pernah mata itu melihat dan tidak pernah terbayang dalam hati bagaimana nikmat surga. Atau di situ 1 kali tasbih ini besok akan menjadi seorang pengacara atau sosok pengacara ketika kita di mahsyar. Ini juga ada hadis. Dia mendahului kita. Mendahului kita. Mu'aqibun wa mujannibun. Kita didahului dan ada di samping kita. Ini ketika kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu keistimewaan daripada tasbih. Kemudian ketika sujud syukur begitu juga. Ya, syukur. Mensyukuri nikmat, tapi tidak bisa diganti dengan tasbih, sujud syukur. Nah, ini sama saja dengan sujud tilawah bagi orang yang tidak membaca atau yang mendengar. Harus memenuhi syarat-syaratnya. Di antaranya syarat sahnya ini ada suci dari hadas, baik besar maupun kecil, satril aurat, jadi badannya, pakaiannya, tempatnya juga suci pertama. Kemudian menghadap kiblat. Menghadap kiblat. Nih, jadi kalau Islam ya otomatis syaratnya yaitu suci daripada badannya, suci daripada hadas dan najis, kemudian suci pakaian, tempat, menghadap kiblat. Ini syaratnya. Jadi ada 3. Suci badan dari hadas dan najis, 2-nya menutup aurat. Ya. Jadi menutup aurat dengan pakaian yang suci. Kemudian ketiga kalinya itu menghadap bertempat pada tempat yang suci, keempat kalinya menghadap kiblat. Ya. Tempat yang suci ini mana saja, tidak harus di musola, tidak harus di atas balai atau dipan, tidak usah. Pokoknya mana-mana tempat, baik itu di halaman maupun di jalan yang kamu kira itu tidak ada kelihatannya ada najis, bisa untuk bersujud. Tidak harus di tempat musola atau di tempat yang yang
indah atau di atas apa namanya itu balai tidak usah. Mana saja tempat seperti di tanah lapang itu juga boleh, di jalan juga boleh, itu suci. Ya. Kemudian rukunnya ini, ya, pertama adalah berdiri, kedua kalinya niat, ketiga kalinya takbir, nah, 4 kalinya sujud 1 kali, 5 kalinya duduk, 6 kalinya salam. Jadi sujud 1 kali terus duduk terus salam. Jadi pertama adalah berdiri, niat, takbir, ketiganya. Kemudian keempatnya sujud 1 kali, 5-nya duduk, ke-6 kalinya salam. Ya, kalau belum hafal syarat atau rukun sujud, rukunnya sujud tilawah, atau sujud syukur. Saya 1 berdiri, 2 niat, 3 takbir, 4 sujud 1 kali, 5 duduk, 6 kalinya salam. Ya, salam. Nah, jadi rukun sujud syukur ada 6. Kalau syarat sahnya, satu, nah, mestinya Islam. Kemudian 2, sucinya badan dari hadas dan najis. Nah, kemudian 3 kalinya berdiri pada tempat suci. Diri pada tempat yang suci. Nah, 4 kalinya menutup aurat. Dengan pakaian yang suci. Ya, terakhir kalinya, jadi nomor 5, ada 5. Nomor 5-nya adalah menghadap kiblat. Nah, jadi syarat sahnya Islam, sucinya badan dari hadas dan najis, berdiri pada tempat yang suci, menutup aurat dengan pakaian yang suci, menghadap kiblat. Kemudian rukunnya ada 6, berdiri, niat, takbir, kemudian sujud 1 kali, duduk, terakhir kalinya salam. Nah, ini harus diperhatikan. Kalau yang sujud syukur ini kejadiannya adalah sebab-sebab dianjurkan sujud syukur: 1, mendapatkan nikmat;
Dua, terhindar dari mara bahaya. Ketiga, mendapatkan berita gembira. Nah, seperti di LKS kamu itu lihat. Nah, mendapat kenikmatan apa? Jadi kamu sekarang diberikan handphone yang sangat indah, bagus. Android saja. Karena apa? Daring. Untuk belajar daring. Nah, harus bersyukur. Nah, kemudian caranya bagaimana? Badannya sudah suci dari hadas dan najis. Kemudian berdiri pada tempat yang suci, menutup aurat dengan pakaian yang suci menghadap kiblat. Setelah itu berdiri. Niat takbir 71 kali, duduk, salam. Nah, seandainya kalian belum hafal bacaannya ketika sujud, boleh saja kalian baca tasbih. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Boleh-boleh saja. Seperti itu. Jadi, adapun sebab-sebab dianjurkan sujud syukur ada tiga. Satu, ketika mendapatkan nikmat. Kedua, terhindar dari mara bahaya. Ketiga kalinya, karena mendapatkan berita gembira. Seperti dalam LKS kamu itu kamu pelajari. Ya. Nah. Kemudian, selanjutnya, nah, nanti kalian akan saya kasih itu soal tugas. Nah, ini tugas individu nanti kamu kerjakan. Nah, sekarang selanjutnya kita akan bahas masalah zakat. Nah, zakat ini adalah merupakan rukun Islam yang ketiga. Nah, diingat. Ini kalau dalam LKS kamu itu nanti bisa baca sendiri, yaitu keterangan agama Islam mengajarkan umatnya untuk saling berbagi sama umat manusia, berbagi dalam agama Islam dengan cara sedekah dan zakat. Merupakan ibadah yang ada tata cara dan syarat-syarat. Nah, namun di dalam Al-Qur'annya ini berdasarkan firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'arraki'in. Nah, ini Al-Baqarah. Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Nah, ini. Nah, saya tidak akan menerangkan kenapa di situ ada kata-kata warka'um arokiin, sedangkan di sini apa? Ada aqimus sholat. Nah, ini adalah kita dianjurkan melaksanakan sholat ini supaya berjamaah. Nah, warka'um arokiin. Nah, dan berukuklah kamu sekalian bersama-sama orang-orang yang rukuk. Di sini beserta bersama-sama. Nah, kemudian firman Allah, innalladzina amanu wa amilus sholihati wa aqamus sholata wa atuz zakata lahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Juga Al-Baqarah ayat 277. Sungguhnya orang yang beriman mengerjakan amal soleh, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di situ hanya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Nah,
Selanjutnya, sebelum kita menginjak kepada pembahasan macam-macamnya zakat, ya, kita kembali kepada hukum diwajibkan zakat. Ya, pengertian zakat, kemudian kita membahas atau mengetahui hukum daripada zakat. Nah, zakat miturut bahasa, kalau di sini di dalam LKS kamu, nah, kamu lihat, ya, di sini bahasan pertama pengertian zakat. Nah, ini lihat. Jadi menurut bahasa adalah tumbuh, berkembang. Nah, kalau bahasa Arabnya an-nama'u. Jadi muda-muda, ya berkembang, muda-muda itu berkembang. Sedangkan zakat menurut istilah adalah kewajiban pada harta tertentu untuk diberikan kepada kelompok tertentu dalam waktu tertentu. Nah, ini. Jadi kalau hanya sebatas harta tertentu, ini, jadi harta tertentu. Kemudian untuk diberikan kepada kelompok tertentu dalam waktu tertentu. Nah, ini tertentunya bagaimana? Jadi harta tertentunya bagaimana? Nah, ini kalau menurut dalam kitab, kita ini berpacu pada kitab mesti, soalnya sumber hukum adalah dari agama Islam adalah Quran, kemudian ditimba atau diterjemah atau dijabarkan oleh Rasulullah, kemudian peninggalnya Rasulullah dilanjutkan sahabat, setelah sahabat dilanjutkan para ulama. Ya. Sekarang kita perhatikan. Ya, sudah ditulis ya ini ya. Ditulis. Zakat ini adalah nama. Nama harta tertentu. Jadi nama harta tertentu. Ya. Nama harta tertentu. Diambil dari harta tertentu. Jadi di situ menurut bahasa sudah betul. Sekarang istilah. Zakat menurut istilah. Adalah nama harta tertentu. Nama harta tertentu. Harta tertentu. Diambil dari harta tertentu. Dari harta tertentu. Harta tertentu. Nah, jadi nama harta tertentu diambil dari harta tertentu dengan jalan tertentu atau cara tertentu atau dengan peraturan tertentu. Dengan
Jadi diambil dari harta tertentu dengan cara tertentu kemudian diserahkan dengan cara tertentu, kemudian diserahkan atau diberikan kepada golongan tertentu. Nah, sekarang kita jelaskan satu persatu. Jadi nama harta tertentu ini, ya, nama harta tertentu. Yang dimaksud dengan harta tertentu bagaimana? Ya. Nah, perhatikan. Jadi harta tertentu ini berapa? Yaitu yang dimaksud dengan harta tertentu. Contoh, nah, harta tertentu nah, ini apa? Seperempat saja. Oh, seperempat puluh. Nah, atau sepersepuluh. Nah, atau juga seperdua-puluh. Ya, sepersepuluh, seperempat puluh. Seperempat puluh ini sama dengan berapa? Seperempat puluh sama dengan 2,5%, 2,5%. Ya. Nah ini apa ini? Sepersepuluh sama dengan apa namanya itu? Usyur. Ini nisbul usyur. Nah, selanjutnya, ya. Min malin mahsusin. Dari harta tertentu ini, nama harta tertentu rupanya per 40, per 10, per 20. Diambil daripada harta tertentu. Diambil dari harta tertentu. Nah, ini adalah contoh seperti ambil harta tertentu seperti binatang ternak. Ya. Keduanya seperti satu binatang ternak, dua adalah buah-buahan. Buah-buahan ini adalah khusus. Buah-buahan adalah anggur.
dan kurma. Bukan sawit, bukan nanti kalau buah-buahan adalah sawit. Oh tidak, kopi bukan. Sawit, kopi, nah ini tidak termasuk buah-buahan yang diwajibkan zakat. Jadi kalau ada orang punya kebun sawit atau kebun kopi, ya, atau kebun apa namanya lagi itu apple, nah ini tidak diwajibkan zakat tapi hanya dianjurkan sedekah. Nah, dianjurkan sedekah, bukan wajib zakat tapi dianjurkan sedekah. Kemudian ketiga kalinya, ya ini yang wajib zakat itu, jadi ambil dari harta tertentu ini yang diwajibkan zakat. Tiga adalah asman atau mata uang. Bukan rupiah, bukan dolar, ya, juga bukan real, mata uang. Mata uang ini adalah emas dan perak. Nah, emas dan perak. Ya, bukan rupiah atau dolar tidak, atau ringgit. Kemudian 4 kalinya, nah, sekarang jarak. Nah, kalau jarak itu apa? Jarak ini adalah gogo, yaitu apa namanya itu? Kalau di Indonesianya seperti padi atau gandum. Zarun, zar, zarun. Buah-buahan, tanaman yang bisa untuk kekuatan. Tanaman yang hasilnya itu yang buahnya bisa untuk kekuatan. Untuk kekuatan. Kekuatan. Kalau miturut bahasa Jawanya ya zarun itu apa? Padi. Yaitu barang yang ditanam secara 2 kali itu, padi. Nah, padi bukan jagung. Nah, padi. Kemudian kelima kalinya adalah harta perniagaan. Harta perniagaan. Ya. Kelima kalinya harta perniagaan. Perniagaan. Nah, kalau ini namanya harta apa? Zakatul mal. Nah, sekarang kalau zakat fitrah bagaimana, Pak? Apa ya definisi seperti itu? Iya juga. Jadi kalau zakat fitrah nama harta tertentu berapa? Yaitu 2,5 kilogram. Nah, kemudian diambil dari harta tertentu. Apa? Yaitu kutil balat. Nah, kemudian diambil dari harta tertentu banyak apa? Kutil balat. Artinya bisa untuk kekuatan bahan makanan suatu negara, makanan pokok suatu negara. Itu namanya kutil balat. Nah ini, kalau seandainya ini zakat fitrah. Jadi nama harta tertentu ini kalau zakat fitrah adalah 2,5 kilogram. Nah, ini kalau saya katakan 1/40 ini adalah apa namanya itu? Mata uang, kemudian harta perniagaan. Ya.
Kalau buah-buahan, anggur, kurma dan apa namanya itu tanaman tanaman zarun atau padi ini adalah 1/10 atau 1/20. Jadi yang 2,5% atau 1/40 ini adalah mata uang dan harta perniagaan. Yang buah-buahan dan zarun, nah ini adalah 1/10 atau 1/20, nanti dalam keterangannya ada satu persatu. Kemudian ya, yang binatang ternak ini nah, zakatnya berapa? Nah ini juga ada 1/40. Jadi ketika punya kambing 40 ekor, maka dianjurkan atau diwajibkan mengeluarkan 1 ekor. Berarti 1/40. Nah sekarang kalau lebih daripada 40 ekor Pak, berapa lebihnya? Kalau 50, 60, belum sampai 80, ya tetap 1 ekor. Nah, kalau sudah 80, menginjak 100, baru 2 ekor. Nah, nanti kalau setiap saat terhadap 100, kalau punya 500 ekor, tiap-tiap 100 mengeluarkan 1 ekor yang cukup untuk korban. Seperti itu di dalam masalah zakat. Nah, sekarang diberikan pada golongan tertentu. Kalau asnaf zakat, zakatul mal itu berbeda dengan asnaf apa? Zakatul fitri. Nah, ya. Zakat fitrah ini hanya diberikan kepada 2 orang asnaf atau 3. Ya, 2 atau 3. Nah, nanti terangannya setelah kita sampai di zakat fitri. Dan sekarang yang diperhatikan adalah jadi zakat fitrah, zakat ini adalah suatu kewajiban yang wajib ditunaikan atau kewajiban atau fardhu ain. Nah, fardhu ain sebab apa? Termasuk rukun Islam yang ketiga. Ya. Dan bagi siapapun orang Islam yang menentang zakat, nah, dia dihukumi naudzubillah min dzalik, di akhirat tidak orang yang tidak perang Islam. Di akhirat nanti tidak dikatakan orang yang beriman. Hum kafirun wa fil akhirati hum kafirun. Jadi orang-orang yang di dunianya tidak mau memberikan zakat atau menunaikan zakat, bagi zakat fitrah atau zakatul mal, naudzubillah min dzalik, ketika dia kembali di akhirat adalah tidak termasuk orang yang beriman atau tidak termasuk orang Islam. Jadi walladzina la ya'tuna zakata wa hum fil akhirati hum kafirun. Jadi ketika dia di akhirat nanti termasuk orang-orang yang tidak beriman atau tidak beragama Islam. Naudzubillah min dzalik. Jadi kapan diwajibkan zakat? Nah, zakat. Jadi zakat ini diwajibkan setelah Rasulullah hijrah 2 tahun. Nah, cuman perbedaannya apa? Zakat ini diwajibkan ketika bulan apa datangnya itu? Ada yang mengatakan bulan Sya'ban, sebelum datangnya bulan puasa pada tahun kedua Hijriah. Ya. Jadi nama harta tertentu ini yaitu seperti tadi itu 1/40, 1/10 atau 1/20 atau 2,5 kilogram. Nah, kemudian diambil dari harta tertentu rupanya apa? Yaitu 5 macam binatang ternak, buah-buahan, mata uang, zarun, harta perniagaan. Mungkin kalau dalam buku lain LKS karangannya siapa Umar Abyan itu mengatakan termasuk
apa namanya ini, tidak mata uang tapi apa namanya itu makdan pertambangan, dan ada lagi rikas, tambahan lagi 6 macam. Rikas itu apa? Rikas itu barang temuan. Nah kalau di Indonesia ini apa saja ada di kebunnya seorang panang Tegale wong kok ono barang temuan berupa emas, ya, bokor emas, apa saja bokor itu apa? Bokor itu bekong. Seperti yang terjadi dulu ketika tahun 70-an, ya 70-an, ya masih pesantren. Ada di daerah Jepara itu, entah di mana, pokoknya daerah. Kalau sekarang ya dari ini, dari Tayu ke barat itu, entah daerah, termasuk daerah kecamatan Klet, nah, kecamatan Klet. Itu ada seorang pekebun yang dia sedang nyangkul-nyangkul di kebunnya atau menggali lubang untuk ditanami pokok pisang. Nah, dia mendapatkan sebuah bokor emas, baskom emas, nah, baskom. Lah ini bukan milik dia, ini langsung disuruh menyerahkan kepada pemerintah. Nah, mau diletakkan di mana ini, di tempat museum. Nah, diletakkan tempat-tempat penyimpanan barang kuno. Nah, kalau seperti itu ya tidak ada zakat. Makanya kalau dalam kitab itu seperti kitab Al-Bajuri atau Huyah Takrib itu dijelaskan harta tertentu ini adalah, jadi diambil dari harta tertentu ini ada 5 macam. Pertama adalah binatang ternak, kedua kalinya buah-buahan, ketiga kalinya mata uang, keempat kalinya zarun atau tanam-tanaman yang bisa untuk kekuatan suatu negara, buahnya itu. Jadi tanaman yang buahnya bisa untuk kekuatan, ya, bisa untuk kekuatan. Kemudian terakhir kalinya harta perniagaan. Ya. Nah, sekarang selanjutnya, desa busa, kamu tulis ini, anak-anak Sipa, nah, seperti ini, nada ini ada apa enggak? Nah, seperti anak-anak Gepolsari atau Koripan itu, nah, seperti Adam, namanya ada Zulfa, ada Limiami, ada siapa lagi itu, ingat ini. Yang kelas 3 ini ada siapa itu? Ah, hampir lupa ya namanya, ada yang ingat. Nabi ada itu, Nabi. Kemudian siapa lagi itu? Yang ganteng itu. Lah lupa semua lah, pokoknya kelas 2C atau kelas 2B atau kelas 2A ini harus diperhatikan ya. Nah, selanjutnya. Kemudian di sini hukumnya zakat adalah wajib. Nah, wajib karena termasuk rukun Islam yang ketiga. Diwajibkan zakat pada tahun 2 Hijriah. Jadi diwajibkan zakat tahun 2 Hijrah, 2 Hijriah. Nah, diwajibkan zakat tahun 2 Hijriah. Jadi Nabi sudah hijrah 2 tahun baru wajib zakat. Dan selanjutnya adalah pembahasannya
jenis zakat ini ada dua. Nah, jenis zakat. Jadi zakat merupakan suatu kewajiban yang harus ditunaikan oleh umat Islam. Ini ada dua macam. Satu adalah zakat fitrah. Kedua kalinya zakat mal. Ya, jadi masalah zakat, masalah puasa ini tidak seperti pembahasannya masalah sholat. Sholat panjang sekali. Kalau zakat ya pendek saja. Nanti ada zakat, kemudian ada zakat di luar infak, di luar zakat, nah, gitulah nanti kata-katanya itu. Di sini ini hanya zakat dan jenis zakat. Jadi zakat dibagi dua. Ada kalanya zakat fitrah, ada kalanya zakatul mal. Nah, sekarang kita membahas zakat fitrah. Jadi zakat fitrah ini, namanya fitrah ini apa? Fitrah itu adalah zakat untuk membersihkan diri. Jadi fitrah mensucikan diri. Kalau puasa itu zakat fitrah adalah zakat untuk membersihkan diri dari badan, anggota badan ini kita bersihkan dengan zakat fitrah. Makanya kalau seandainya ada orang yang melaksanakan ibadah puasa belum ada zakat, itu ada suatu hadis, as-saumu mu'allaqun bi zakatil fitri. Jadi as-saumu mu'allaqun bi zakatil fitri. Atau kama qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak bisa tulis. Judulnya macet. Zakatul fitri as-saumu mu'allaqun bi zakatil fitri hatta yu'addiyahu. Artinya ibadah puasa itu akan diberikan pahala yang sempurna ketika zakat fitrahnya ditunaikan. Jadi zakat fitrah ini ada kaitannya langsung dengan puasa, sebab ketika hatinya sudah disucikan dengan berpuasa. Jadi puasa itu ibadah hati, bukan ibadahnya anggota badan, tidak. Soalnya tidak ada orang yang tahu seseorang itu puasa atau tidak ada yang tahu. Buktinya tidur ya malah dapat pahala. Tidurnya orang puasa adalah ibadatun. Namun shaimi ibadatun. Nah, itu ya apalagi kok puasa. Nah, jadi beraknya orang puasa juga ibadah. Ya. Termasuk juga karena berak itu juga termasuk ibadah. Lho nek ngono Pak, sebab nek iso berak wis kudu apa? Wis kudu nguyah, wis kudu ngising gak iso. Lah padahal dia Pak, sudah kalau mau ibadah sholat apa saja ya, atau baca Quran ini harus suci dari hadas. Dan ini wis ngempet hadas. Nah, wis metu anginnya tapi itu yang kotorannya belum bisa keluar. Nah ini susah seperti itu. Jadi ketika kita melaksanakan ibadah puasa ini adalah ibadahnya hati. Makanya
di dalam hadis ada khamsun yuftirna saum wa yunggidnal wudu. Jadi ada perkara 5 itu bisa membatalkan puasa dan bisa membatalkan wudu. Artinya bukan batal puasanya itu tidak, tapi miturut istilah tasawuf atau akhlak ini adalah pahalanya puasa yang batal. Jadi gugur, puasanya kosong, hanya sekedar mendatangi perintahan saja atau kewajiban. Nah, makanya ketika zakat fitrah ini belum ditunaikan, maka pahalanya ibadah puasa belum sempurna. Itu namanya zakat fitrah. Zakat atau menyerahkan sejumlah harta untuk membersihkan diri. Nah, kalau di sini harta, zakat fitrah menurut istilah adalah sejumlah harta berupa bahan makanan pokok yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim menjelang hari raya Idul Fitri dengan tujuan membersihkan jiwa. Jadi membersihkan diri, bukan jiwa, diri, awak. Nah, kalau jiwa itu kan jeruan ini, hati. Jadi untuk membersihkan diri, nah, berdasarkan syarat tertentu dan rukun tertentu. Kalau menurut di sini. Jadi yang senang ini bagaimana? Zakat fitrah ini adalah mengeluarkan sejumlah makanan pokok untuk membersihkan diri karena Allah. Itu saja. Jadi mengeluarkan sejumlah makanan pokok untuk membersihkan diri karena Allah. Jadi syarat sahnya zakat fitrah ini tadi kan saya sebutkan, yaitu nama harta tertentu, yaitu berapa? 2,5 kilogram atau 1 sok. So'in min kutil balad, 1 sok dari kekuatan suatu negara. Artinya di negara itu makanan pokoknya apa? Atau di daerah itu makan pokoknya apa? Kalau beras ya beras, kalau gandum ya gandum, tapi kalau jagung sekarang tidak ada. Atau kacang hijau juga tidak ada. Jadi orang makan jagung itu kalau seandainya sampai 6,5 bulan, bukan sampai 7 bulan lah, 6,5 bulan aja dah mencret dan tidak kuat badannya. Ya, begitu juga kalau ada orang makan hanya kacang hijau saja, nah, ini juga baru 3 bulan juga tidak kuat. Nah, berbeda kalau padi atau gandum, ini kutil balad namanya. Jadi negara yang punya makanan pokok padi itu bukan hanya Indonesia saja, bukan hanya Asia Tenggara saja, tidak. Seperti India itu makanan pokoknya juga padi, Pakistan juga begitu padi. Ya kadang-kadang dia makannya itu bukan pakai nasi tapi gandum, roti, itu hanya kadang-kadang. Tapi makanan pokoknya pada umumnya negara India itu makanan pokoknya adalah padi. Karena Nabi Adam dulu diturunkan di India itu bercocok tanam, menanam padi dan gandum. Maka di sana itu kalau tidak roti ya padi, beras. Dan beras India inilah paling hebat. Nah, dengan Thailand atau apalagi Indonesia. Dengan Thailand saja Thailand masih kalah. Sebab apa? Satu kali dimasak itu sampai 1 minggu tidak akan basi. Enggak mampu juga.
nggak ada nasi India basi. Beda kalau Jawa ini dimasak sore pagi sudah tidak bisa dimakan lagi, sudah basi. Jadi kewajiban zakat fitrah ini adalah zakat untuk membersihkan diri karena Allah. Jadi sejumlah harta atau makanan pokok untuk membersihkan diri karena Allah. Di sini berdasarkan hadis, jadi benda yang dapat dipergunakan untuk membayar zakat fitrah itu apa? Ini bahan makanan pokok daerah tempat. Sebagai contoh, masyarakat pokoknya makanan pokoknya beras. Maka membayar zakat fitrahnya adalah beras. Sedangkan ukurannya adalah 3 liter atau setara dengan 2,5 kilogram. Kalau menurut bahasa kitabnya itu so'in min kutil balat, 1 so' itu 4 mut, 1 mut itu 6 on. Nah, jadi 6 kali 4 2 kilo 4 on. Nah, nek wong Jawa yo kayak kilo setengah, kadang-kadang kayak sedangan. Itu winti binafsi orang Jawa, songo bagusnya atine wong Jawa. Jadi dia melaksanakan ibadah itu memilih yang lebih afdol di dalam masalah zakat fitrah. Batasannya hanya 2,5 kilogram, di sini 3 liter. Nah, dalam LKS kami itu kemudian setara dengan 2,5 kilogram. Nah, ya. Itu bahasa Arabnya adalah 1 sok mingkutil balat. Kemudian 1 sok ini sama dengan 4 mut, 1 mutnya 6 on, jadi 6 kali 4 2 kilo 4 on. Nah, tapi di Jawa ini biasanya dibayar dengan apa? Paling sedikit 2,5 kilo, ya, ada yang lebih sampai 3 kilo atau 1 jangan, jadi 2 tompo sama dengan 3 kilo. Nah, ini lebih bagus ya. Jadi kamu pahamkan, nah, karena di sini spedolnya tidak bisa untuk nulis macet. Jadi yang pengertian daripada zakat menurut istilah adalah mengeluarkan sejumlah ya makanan pokok untuk membersihkan diri karena Allah. Kalau jiwanya sudah dibersihkan dengan puasa, jadi dirinya belum, ragane urung disuceni, mulane jenenge zakat fitrah. Fitrah namanya suci ketika setelah zakatnya ditunaikan, maka pahala puasa mendapatkan sempurna. Jadi bagaimana hadis tadi, as-shaimu mu'allaqun bi zakatil fitri. Jadi artinya pahalanya puasa itu berkaitan dengan zakat fitrah. Nah, jadi puasa nih zakat fitrah wis ditunaikan, yaitu mustahiknya itu terbatas, yaitu hanya fakir dan miskin. Ada satu artinya, saya bawa tadi itu kitab dan belum apa. Ini hanya 2, yaitu fakir dan miskin. Lah kalau ada amil ya tambah 1 amil. Hanya itu, tidak seperti asnafnya zakat emas. Ya, ini zakat fitrah. Selanjutnya, berdasarkan hadis faradha Rasulullah SAW zakat al-fitri so'an min tamrin au so'an min syairin alal abdi wal hurri wa zakari wal unsa was-saghiri wal kabiri minal muslimina wa amara biha an tu'adda
qabla khurujin nasi ila sholat rawahul Bukhari wal Muslim atau mutafakun alaih. Rawahu mutafakun alaih, mutafakun alaih Bukhari Muslim. Jadi Rasulullah bersabda, Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah dengan satu sok kurma atau satu sok gandum kepada setiap budak atau orang merdeka laki-laki atau wanita, anak maupun dewasa. Dari kalangan kaum muslimin, beliau memerintahkan untuk ditunaikan sebelum masyarakat berangkat sholat Idul Fitri. Nah, ini menunjukkan bahwa fardunya zakat ini adalah setiap muslim, nah, baik itu laki-laki perempuan. Kalau hamba saya itu sudah ada sekarang, semua orang merdeka seluruh dunia. Jadi baik laki-laki maupun perempuan, besar maupun kecil, bayi sekalipun, nah ini tetap ditunaikan zakat fitrahnya. Ya. Jadi kalau keterangan di Al-Qais kamu, hadis tersebut rupanya farodo Rasulullah SAW zakat al-fitri soal mitamrin al-hadis menjelaskan bahwa hukum zakat fitrah adalah wajib. Selain itu dijelaskan juga ukuran zakat fitrah, yaitu satu sok. Saya katakan satu sok ini yang 4 mut, 1 mut 6 on, jadi satu sok sama dengan 2 kilo 4 on. Nah, di dalam LKS kamu 2,5 kilogram. Nah, dan waktu menunaikannya yaitu sebelum sholat Idul Fitri. Ini batas terakhir. Adapun mulai diperbolehkan untuk zakat fitrah kapan? Nah, kalau diwajibkan itu belum waktunya. Nah, waktu wajib itu kapan? Yaitu setelah terbenamnya matahari tanggal 29 Ramadan atau 30 Ramadan. Nah ini. Nah, tapi di sini sejak kapan diperbolehkan zakat fitrah? Bukan diwajibkan tapi diperbolehkan. Jadi di sini nanti ada keterangan zakat fitrah merupakan zakat yang wajib kepada umat Islam yang memiliki kelebihan harta pada malam hari raya. Nah, ini. Jadi wajibnya itu setelah terbenamnya matahari tanggal 30 atau 29 Ramadan dan punya kelebihan untuk biaya kehidupan keluarganya mulai malam itu sampai besok terbenamnya matahari tanggal 1 Syawal. Jadi mulai terbenamnya matahari 30 atau 29 Ramadan hingga terbenamnya matahari tanggal 1 Syawal. Ini dibuat ukuran. Jadi ada kelebihan biaya baik untuk dirinya maupun keluarganya ketika masuknya tanggal 1 Ramadan, tanggal 1 Syawal, yaitu apa? Sejak terbenamnya matahari tanggal 30 Ramadan atau 29 Ramadan sampai terbenamnya matahari tanggal 1 Syawal. Jadi kelebihan biaya untuk hidup ketika itu berapa? Kemudian kok masih tersisa kira-kira hanya cukup untuk seorang, ya seorang itu ditunaikan, yang lainnya Pak tidak wajib. Nah ini punya macam-macam Pak, boleh utang apa enggak? Nah zakat itu ya tidak boleh utang, zakat kok utang. Ya kalau dijual, kalau saya punya sepeda motor 5 jual 1, nah itu keperluan hari raya. Tiba kok ijazah turah kena tuku beras keluarga wong 5.
Nah, bisa untuk mencukupi zakat fitrah yang 5 yang ditunaikan orang 5. Tapi kalau seandainya itu turai kok mek loro, kanggo zakate wong loro, lha iku dikakno sapa, Pak? Padahal itu keluarga 5 iki. Ya pertama bapake, ketua keluarga atau kepala keluarga, kedua kalinya ibunya. Nah kemudian masih tersisa lagi satu Pak Umar saja, ini 5 orang. Nah, jadi anaknya itu tadi 3, ada yang kecil masih bayi, yang lainnya sudah besar-besar. Lah bagaimana? Nah, kalau hanya mencukupi orang 3, bapak, ibu, dan bayi. Jadi bukan yang gede, bukan yang bayi. Nah gitu, ini masalah zakat. Nah, nanti kalau umpama saja dapat santunan zakat, ya lebih santunannya kok tidak cukup, ya cukup seadanya itu saja diserahkan. Serahkan siapa yang berhak, untuk siapa yang belum bagian tadi itu. Jadi yang kedua dari bawah, tidak pertama dari atas enggak, tapi kedua dari bawah. Kalau ada lagi yang terakhirnya atau ketiga dari bawah, itu seandainya keluarganya 5. Nah kelebihannya itu kok cuman 1 kilo Pak, kan tidak cukup, targetnya itu kan 1 sok. Bahan makanan pokok lah itu kalau 1 sok itu kan yang dimaksud ini orang yang berkecukupan, ya. Misalnya apa? Ketika pada hari raya Idul Fitri ini keluarga itu bisa menyediakan untuk keperluan zakatnya keluarga tersebut ya 2,5 kilogram tiap seorangnya. Nah ini kewajibannya itu adalah bila memiliki kelebihan harta pada malam hari raya, bukan malam hari raya saja, untuk keperluan biaya hidup, tanggal 1 Syawal atau mulai terbenamnya matahari tanggal 30 atau 29 Ramadan sampai terbenamnya matahari tanggal 1 Syawal. Itu kelebihannya kok cuma untuk 1 orang, atau kelebihannya kok hanya 1 kilo, atau kelebihannya kok hanya 1,5 kilo, ya 1 kilo atau 1,5 kilo itu dibayarkan zakat untuk siapa? Yaitu kepala keluarga. Dan lainnya bagaimana Pak? Ya bagaimana? Ya tidak wajib, tidak ada. Ini kan wajibnya itu bila mana ada kelebihan, lebihnya itulah yang untuk bayar zakat. Kan penak, tidak usah susah, tidak usah utang, zakat kok utang. Nah kalau hartanya banyak, ya boleh-boleh saja sebelum datang hari raya dijual sepedanya atau motornya atau rantainya atau apa situlah atau gelangnya, itu namanya kelebihan untuk persediaan zakat ketika sudah datang kewajiban zakat, yaitu mulai terbenamnya matahari 30 atau 29 Ramadan sampai masyarakat keluar untuk menunaikan sholat atau sampai imam masuk tempat sholat. Jadi karena pada waktu sholat Idul Fitri itu kan sholatnya dulu baru khutbah. Beda kalau Jum'ah khutbahnya dulu baru sholat. Jadi setelah imam sudah naik atau masuk tempat pengimaman, sampai disitulah batas wajibnya zakat fitrah. Lah kok le bayar ki mau wis bar salat Idul Fitri, hati-hati. Jadi sedekah biasa, bukan zakat fitrah. Soalnya waktu diperbolehkannya zakat fitrah itu setelah masuk tanggal 1 bulan Ramadan, jenenge takjil. Takjilul fitri. Di sini fitri bukan dimaknani buka ora, tapi takjilu zakat al fitri, zakat fitrah. Setelah masuk tanggal 1 Ramadan, di situ mulai diperbolehkan. Ya, ini
Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Zakat fitrah harus memenuhi rukun-rukun tertentu, yaitu sebagai berikut. Rukunnya zakat ini tadi syarat wajibnya itu pertama adalah Islam. Nah, kemudian di syarat wajibnya di LKS kamu ini ada 4, nah, tapi 3 saja juga boleh. Nah, 3 saja bagaimana Pak? Yaitu Islam. Kemudian orang tersebut ada pada waktu terbenamnya matahari, pada malam Idul Fitri. Kemudian dia pun setelah terbenamnya matahari tanggal 30 atau 29 dia pun masih hidup, ya kewajiban. Tapi nek manguripe kok pas ono azan, lagi azan ini Pak lah, pas ono azan atau setelah dia itu nyamanya dimuskan ono azan, nah piye iki? Nah nek ngono ora wajib zakat. Nah berarti belum masuk lho. Nah lamun dikai zakat tidak masalah, wis mati. Nah, kemudian ada bayi lahir. Nah, lahirnya kapan Pak? Yaitu pas azan. Nah, ini ya ora wajib zakat bayi pas azan. Jadi sebelum azan kurang 1 menit atau 2 menit, 5 menit lah baru wajib. Jadi wajibnya zakat fitrah ini 1 Islam, kedua kalinya adalah orang tersebut ketika terbenamnya matahari tanggal 30 atau 29 Ramadan ini dia masih ada. Dengan arti apa? Dia masih hidup. Nah, jadi dia mendapatkan awal atau permulaan daripada tanggal 1 Syawal. Ya, dia wajib zakat fitrah. Lalu orang mendapatkan awalnya tanggal 1 Syawal atau tidak mendapatkan akhirnya tanggal 30 atau 29 Ramadan, bagi bayi yang lahir ya tidak wajib zakat. Jadi ini kalau bayi lahir memang kok durunge terbenamnya matahari tanggal 29 atau 30 Ramadan, ini wajib zakat. Kemudian ada orang meninggal setelah terbenamnya matahari tanggal 30 atau 29 Ramadan, juga wajib zakat itu. Ini syarat yang kedua. Ketiganya mempunyai kelebihan makanan pokok, nah, baik untuk dirinya maupun keluarganya. Artinya kelebihan bukan makanan tapi kelebihan biaya. Jadi kelebihan biaya pada tanggal 1 Syawal. Nek ana kelebihan ya ora wajib, lebihnya sithik ya sithik wae dienggo zakat gitu. Nah. Jadi zakat fitrah ini atau kapan waktunya diperbolehkannya zakat fitrah? Bukan wajib, bukan. Kalau wajibnya itu ya setelah terbenamnya matahari tadi itu tanggal 29 atau 30 Ramadan itu baru datang kewajiban. Ya. Tapi kalau ditunaikan atau dilaksanakan mulai tanggal 1 Ramadan bagaimana? Nah, boleh-boleh saja. Ini bukan wajib enggak, tapi ya ini takjil namanya. Jadi diperbolehkan, bukan diwajibkan, diperbolehkan. Jadi zakat fitrah diperbolehkan dibayar atau dilaksanakan mulai masuknya bulan Ramadan. Nah, ini waktu yang diperbolehkan yaitu sejak awal bulan Ramadan sampai akhir bulan Ramadan. Kemudian waktu yang diutamakan yaitu mulai waktu diwajibkannya
zakat fitrah yaitu sejak terbenamnya atau mulai terbenamnya matahari tanggal 29 atau 30 Ramadan sampai imam masuk tempat sholat atau takbiratul ihram sholat hari raya fitrah atau raya fitri. Kemudian waktu yang lebih baik yaitu setelah sholat subuh, ya, sebelum pergi melaksanakan sholat hari raya fitri. Waktu yang tidak diperbolehkan yaitu membayar zakat fitrah setelah sholat idul fitri. Karena apa? Hanya dianggap sebagai sedekah biasa. Hal ini didasarkan pada hadis Nabi yang artinya dari Ibnu Abbas yang berkata, telah diwajibkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam zakat fitrah sebagai pembersih bagi orang yang puasa dan memberi makan bagi orang yang miskin. Barang siapa yang menunaikannya sebelum sholat hari raya maka zakat itu diterima, dan barang siapa membayarnya sesudah sholat hari raya maka zakat itu sebagai sedekah biasa. Nah, ini waktunya zakat fitrah. Saya ingat, jadi waktunya diperbolehkannya bayar zakat fitrah adalah setelah masuk tanggal 1 bulan Ramadan. Nah, sampai tanggal 30 atau 29. Ya, itu diperbolehkannya. Tapi diwajibkannya bayar zakat fitrah itu setelah terbenamnya matahari tanggal 29 atau 30 Ramadan. Nah, sampai imam naik atau masuk ke tempat sholat atau sampai imam takbiratul ihram sholat hari raya Idul Fitri. Ya, jadi nalikane wis matahari tanggal 30 atau 29 Ramadan ini mau terbenam, misalnya pengumuman apa bodoh, nah itu wajib. Sampai kapan? Itu sampai nongkrong mau imam takbiratul ihram atau masuk pada tempat sholat. Ya, ini yang afdol kapan? Yaitu setelah sholat subuh, baru sholat subuh, nah, tekan imam naik atau imam takbiratul ihram yang afdol. Nah, kemudian waktu yang tidak diperbolehkan yaitu apabila membayar zakat fitrah setelah terlaksananya sholat hari raya fitri, lah itu sudah namanya zakat sedekah biasa, tidak zakat fitrah karena waktunya sudah lewat. Nah, jadi seandainya ada bayi yang lahirnya 5 menit sebelum matahari terbenam tanggal 30 atau 25 Ramadan, dia wajib zakat ditunaikan zakat fitrahnya. Jadi orang meninggal setelah terbenamnya matahari tanggal 30 atau 25 Ramadan juga zakatnya harus dibayar. Nah, itu. Kalau mati ini mau bar maghrib ya wajib, nek sedurunge apa? Maghrib ya wajib. Tapi lahir bayi ini lahir mau sedurunge maghrib ya kudu dizakati lagi bar maghrib ya wajib. Seperti itu. Ini masalah apa? Zakat fitrah atau waktunya diwajibkannya zakat fitrah atau orang yang diwajibkan zakat fitrah. Nah, jadi yang diwajibkan tadi itu apa? Pertama Islam, kedua kalinya dia apa? Masih hidup sebelum terbitnya matahari tanggal 29 atau 30 bagi bayi lahir, atau setelah tanggal 30 atau 29 Ramadan bagi orang yang baca. Ini apa? Keterangan zakat fitrah. Nah, ini mungkin sudah
waktunya sudah habis. Jadi kita tutup sekian saja. Kamu pelajari. Jadi kamu di sini ini ada uji, ya, uji lembar kerja kelompok ini. Uji diri, nah, tugas individu. Dah kamu kerjakan nih. Jadi setiap saya kasih tugas itu kamu kumpulkan, besok saya tarik. Kapan-kapan suatu ketika nanti entah saya datang ke tempat kamu atau sudah normal nanti, nah, artinya sudah bisa tatap muka, nanti akan saya tarik. Nah, kalau tidak saya suruh garap di ropel. Jadi saya tulis di sini nih, uji diri, nah, halaman 36. Jelaskan pengertian zakat miturut syarak. Nah, ini kalau mau jawab yang saya tunjukkan tadi itu. Kalau dijawab menurut di LKS, nah, saya kasih nilai tapi tidak cukup. Tidak 10 ya sakarpu. 5 bertelu. Tuliskan dalil Al-Quran yang memerintahkan untuk mengeluarkan zakat. Sebutkan jenis-jenis zakat. Jelaskan pengertian zakat fitrah. Nah, tadi yang sudah saya tunjukkan. Zakat fitrah adalah mengeluarkan sejumlah harta, nah, mengeluarkan sejumlah harta untuk membersihkan diri karena Allah. Tuliskan dalil yang menjelaskan tentang besaran zakat fitrah. Ini, nah, ini Agustus tanggal berapa ini? Kamu tulis. Nah, kamu kemarin juga sudah saya kasih tugas buat digarap ora. Ini tidak ada yang mengirimkan ini. Hanya seorang saja ya baru yang mengirimkan. Kelas 7, kelas 8A. Ya baru seorang. Nah, jauh uji diri kemarin itu juga individu. Nah, halaman berapa ini? 24. Ada uji diri halaman 24. Juga ada lagi halaman berapa itu? Nah, halaman ada lagi halaman ini, halaman 16 ada. Halaman 16. Saya ada lagi ini. Halaman 7. Halaman 7. Apa halaman berapa itu? Sujud sahwi. Nah, sujud sahwi. Nah, sujud sahwi. Ini tidak ada soalnya sujud sahwi. Ya. Dan sekarang kita tutup dengan bacaan Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ampun Pak. Ustaz kelas berapa itu?